Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan badan, sehingga kita kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah. Kemudian juga kita sama-sama duduk di dalam majelis ini dalam rangka kita saling menasihati, dalam rangka kita bertafaqquh fid din, yaitu dalam rangka kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan akidah di dalam membaca kitabut tauhid. Kita sedang membahas babut tawassul, bab bertawassul, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa-doa yang kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang at-tawassul asy-syar'i, yaitu tawassul yang disyariatkan di dalam agama kita, yang dengannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Maka kita sudah membahas di sana ada beberapa tawassul yang warid di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga sudah dibahas oleh para ulama. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-iman dan juga dengan amal-amalan saleh. Kemudian juga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menampakkan kelemahan diri dan juga kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah dilaksanakan oleh para anbiya, yaitu yang ada di dalam doa Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Nah, beliau menampakkan kefakiran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebutuhan beliau kepada Allah, dan menampakkan kelemahannya sehingga beliau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita baca pada malam ini adalah an-nau'ul khamis, at-tawassulu ila Allah bidu'a'is salihin al-ahya.
bukan yang terakhir sebelum akhir, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa kepada orang-orang saleh. Bertawassul dengan orang saleh, yaitu dengan doa mereka. Dengan kita mendatangi orang-orang saleh yang masih hidup, kemudian kita meminta kepada mereka untuk mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita, untuk mereka mendoakan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Maka ini diantara tawassul yang masyru', yaitu yang dibolehkan oleh syariat. Dan hal ini sudah pernah para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi mendoakan mereka. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakan ibu beliau untuk masuk Islam. Maka Nabi pun mendoakan dan beliau masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah masuk Islam dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ibunya Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau membawa Anas kepada Nabi SAW, maka ibunya meminta kepada Nabi untuk mendoakan Anas. Lalu Nabi mendoakannya dengan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibanyakkan hartanya dan juga dibanyakkan keturunannya. Dan ternyata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah, sehingga Anas menjadi orang yang banyak harta dan banyak keturunannya. Dan juga dari kisah lain-lainnya yang pernah para sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan. Ada yang orang Nabi sedang berkhutbah datang hari Jumat minta untuk mendoakan agar turun hujan. Maka Nabi mendoakannya dan hujan turun. Kemudian Jumat depan datang lagi meminta supaya hujan berhenti, karena tidak berhenti-berhenti selama satu Jumat, sehingga hujan yang turun sudah melebihi dari keperluan. Maka Nabi kembali mendoakan sehingga hujan berhenti. Jadi ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang datang kepada Nabi minta didoakan, minta dirinya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Uqasyah, beliau pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Maka Nabi mendoakan Uqasyah. Kemudian juga ada seorang perempuan hitam yang juga pernah datang kepada Nabi minta untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya sangat banyak. Maka ini menunjukkan bahwasanya meminta doa kepada orang yang masih hidup maka hukumnya boleh. Nah, kemudian an-naw'us sadis, yang keenam, at-tawassulu ila Allah bil i'tirafi bidz-dzambi. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa. Ketika kita memohon keampunan, kita menyebutkan ucapan yang menunjukkan kepada pengakuan kita kalau kita ini berdosa memang. Maka kita butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan, boleh di dalam syariat, karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa
qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Satu doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu doa seseorang Nabi yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Yaitu melakukan kejahatan, melakukan dosa. Inni zalamtu nafsi faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi mengakui dosa di situ ketika berdoa, sebelum minta ampun mengakui memang sedang dalam keadaan berdosa. Dan juga di dalam doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sayyidul Istighfar an taqula. Sayyidul Istighfar itu adalah agar engkau mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Apa maksud abu'u bi dhanbi? Aku mengakui dosaku ya Allah. Aku mengakui aku ini berdosa ya Allah. Yang pertama kita katakan abu'u bi ni'matika, abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah itu mengakui wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui ya Allah dosa-dosaku. Sangat banyak dosa kita, setiap hari kita berdosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang Sayyidul Istighfar ini menunjukkan bahwasanya di dalam Sayyidul Istighfar di situ ada pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Ada pengakuan dosa. Maka ini disyariatkan ketika kita bertawassul kepada Allah, kita bertawassul dengan menyebutkan kalau kita ini adalah orang yang berlumuran dosa. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan meyakini apa yang dia ucapkan, yakin dengan ucapan Sayyidul Istighfar itu, kalau dia meninggal sebelum sore maka dia masuk syurga. Dan siapa yang baca di malam hari dengan meyakini apa yang dia baca tersebut, kemudian dia meninggal sebelum pagi, dia masuk syurga juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidul Istighfar. Di dalamnya kandungannya adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa karena kita ini adalah hamba yang lemah, senantiasa melakukan dosa-dosa di dalam hidup ini. Tidak ada yang luput dari dosa. Semua kita berdosa. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi SAW mengatakan semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa bentuk at-tawassul asy-syar'i ini, para ulama menjadikannya 3, yaitu at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi, yang pertama. Kemudian yang kedua at-tawassul bil a'malis salihah, yaitu bertawassul dengan amalan-amalan saleh.
Kemudian yang ketiga, at-tawassul bi talabid du'ai minas salihin, yaitu bertawassul dengan meminta doa kepada orang-orang saleh, wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup. Kita datangi orang saleh yang masih hidup, minta doa kepada mereka. Maka ini dibolehkan oleh syariat. Jadi yang 6 tadi terbagi kepada 3, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, yaitu dengan kita meminta doa kepada mereka. Nah, kemudian setelahnya at-tawassulun ghairu masyru', al-qismu tsani. Bagian yang kedua dari tawassul adalah tawassul yang tidak disyariatkan. Maksud tidak disyariatkan, tidak dibolehkan oleh syariat, karena tidak ada dalilnya dari syariat. Karena tawassul ini adalah ibadah. Tawassul adalah bagian dari ibadah. Maka kalau berbicara ibadah, maka perlu kepada dalil. Perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti tidak diizinkan oleh syariat. Karena para ulama menyebutkan al-aslu fil ibadati haram. Karena dasarnya dalam urusan ibadah itu adalah haram. Ketika ada dalil yang menyuruh, baru dia menjadi disyariatkan. Dasarnya haram. Tidak boleh orang membuat-buat ibadah tanpa dalil. Harus ada dalil. Ketika kita beribadah berarti harus disertai dengan dalil. Ini dalilnya. Ini ibadah wajib, ini dalilnya. Atau sunnah, ini dalilnya. Maka kaidah para ulama menyebutkan al-aslu fil ibadati haram. Asalnya, dasarnya dalam urusan ibadah itu adalah haram. Hatta ya'tiyad dalil, sehingga datangnya dalil ya'muru, yang memerintahkan, baru jadi wajib atau jadi sunnah, maka baru jadi ibadah. Maka dengan kaidah ini kita mengetahui bahwasanya tawassul ini juga urusan ibadah. Maka dia butuh kepada dalil yang mensyariatkan akan hal tersebut. Kemudian di dalam kitab ini Syekh Hafizahullah mengatakan wa huwa tawassulu bi talabid du'ai wasyafa'ati minal amwat. Beliau mengatakan dia adalah bertawassul dengan meminta doa dan syafaat dari orang yang telah mati. Wat tawassulu bi jahin nabi wat tawassulu bi dawatil makhluqin au haqqihim wa tafsilu dzalika kama yali, atau bertawassul dengan jahnya nabi atau dengan pribadi-pribadi makhluk. Dan rincian tentang pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di antara tawassul yang tidak disyariatkan oleh agama kita adalah talabud du'ai minal amwat, la yajuz. Meminta doa kepada orang yang sudah mati. Berdoa, memohon kepada orang yang sudah mati. Maka ini tidak boleh. Meminta doa dari orang yang sudah mati. Kita pergi ke kuburan seseorang yang sudah meninggal, lalu di situ kita katakan, wahai fulan, tapi dia sudah dalam kuburnya, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan saya ini. Dia sudah meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Li'annal mayyit la yaqdiru 'ala ad-du'a. Karena mayit dia tidak mampu lagi untuk berdoa. Kama kana yaqdiru 'alaihi fil hayah. Sebagaimana
dia mampu untuk berdoa ketika masih hidup. Ketika masih hidup, kita bisa datangi dia untuk berdoa. Karena dia memang masih mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau sudah meninggal, maka dia tidak mampu lagi berdoa. Malah mereka menunggu doa dari orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal, mereka mengharapkan doa dari kita untuk kita doakan mereka keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita mendoakan orang yang telah meninggal. Makanya ada ketika ziarah kubur ada salam dan disuruh untuk mendoakan. Nabi SAW datang ke kuburan Baqi dan mendoakan mereka, mendoakan ahli Baqi. Kita pun kalau datang ke kuburan maka memberi salam, kemudian mendoakan mereka. Dan ketika orang dikuburkan pun Nabi SAW menyuruh para sahabatnya dahulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hati orang yang sudah meninggal ini, ditetapkan hatinya, karena sekarang dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ud'u li akhikum wasalu lahu tsabat, doakan saudaramu dan mintalah kepada Allah untuk dia agar ditetapkan hatinya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang ditanya. Nabi malah menyuruh kita yang mendoakan mereka, bukan kita yang datang minta dari mereka untuk mendoakan kita. Karena antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu sudah ada barzakh, pemisah. Sudah ada pemisah. Kemudian beliau mengatakan wa talabus syafa'ati minal amwati la yajuz, dan meminta syafaat dari orang yang sudah meninggal juga tidak boleh. Lianna Umar bin al-Khattab wa Muawiyah bin Abi Sufyan wa man bihadratihima minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin lamma ajdabu istasqaw wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah ibni Abi Sufyan dan juga orang-orang yang hadir bersama mereka berdua dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in, ketika mereka dilanda dengan kekeringan, lamma ajdabu, yaitu tatkala mereka dilanda dengan kekeringan, istasqaw, mereka minta hujan, wa tawassalu, dan mereka bertawassul, wastashfa'u, dan minta syafaat, biman kana hayyan, dengan orang yang masih hidup, bukan dengan orang yang sudah meninggal. Bertawassul dengan orang yang masih hidup ketika itu. Kal Abbasi, seperti Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka Yazid ibn al-Aswad, dan seperti Yazid ibn al-Aswad. Dan hadis tentang Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan doanya Abbas ma'ruf di dalam hadis dan sudah kita baca di pertemuan kita sebelumnya, yaitu ketika Umar radhiyallahu anhu beliau dilanda kekeringan di zaman beliau melakukan salat minta hujan. Kemudian beliau mendatangkan Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami, maka Engkau menurunkan hujan.
Dan sekarang kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Kemudian Umar mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, bangun dan berdoalah. Maka Abbas pun bangun dan berdoa. Bangun dan berdoa beliau. Lalu Allah menurunkan hujan. Jadi di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami bertawassul dengan doa nabimu ketika nabimu masih hidup. Sekarang nabimu sudah meninggal, maka kami bertawassul dengan doa paman nabimu, maka turunkanlah hujan ya Allah. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, berdoalah wahai Abbas. Maka Abbas pun berdoa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka di sini kita lihat Umar tidak bertawassul dengan Nabi SAW setelah Nabi meninggal, tapi bertawassul dengan doanya Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dulu para sahabat sudah melakukan hal tersebut. Jadi mereka bertawassul dengan doa orang yang masih hidup, seperti Abbas, Yazid bin al-Aswad, walam yatawassalu walam yastashfa'u walam yastasqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la inda qabrihi wala inda ghairihi. Mereka para sahabat tidak bertawassul, tidak meminta syafaat, dan juga tidak meminta hujan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, tidak di sisi kuburannya dan juga tidak di sisi kuburan selain beliau. Tidak di sisi kuburan Nabi SAW dan juga tidak di sisi lainnya. Bal adalu ilal badali kal Abbas wa Yazid. Bahkan mereka meminta kepada orang lain, yaitu meminta kepada Abbas, seperti Abbas tadi, dan juga seperti Yazid. Mereka datang kepada yang masih hidup, tidak mendatangi kuburan Nabi SAW, tidak mendatangi kuburan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi mereka mendatangi sahabat paman Nabi yang masih hidup, Abbas, lalu meminta untuk mereka berdoa agar diturunkan hujan. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh Umar radhiyallahu anhu sudah pernah berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqiyana wa inna natawassalu bi'ammi nabiyyina fasqina. Itu yang kita baca tadi ya. Umar pernah menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya kami dulu kami dulu fi'il madhi, kami dulu natawassalu ilaika binabiyyina, bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabi kami, fatusqiyana, lalu engkau memberi kami hujan, menurunkan kepada kami hujan, wa inna natawassalu bi'ammi nabiyyina fasqina, dan sesungguhnya kami sekarang natawassalu, bertawassul kepadamu sekarang, karena ini fi'il madhi, yang tadi itu sekarang fi'il mudhari, tadi fi'il madhi. Natawassalu bi'ammi nabiyyina, kami bertawassul dengan paman nabimu, fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Faja'alu hadza badalan min dzalika, mereka menjadikan Abbas di sini sebagai ganti dengan mereka memohon kepada Nabi sebelumnya. Karena Nabi sudah meninggal, Abbas masih hidup, sekarang mereka pergi kepada Abbas. Lamma ta'adzara an yatawassalu bihi 'ala al-wajhi al-mashru' alladhi kanu yaf'alunahu, tatkala tidak memungkinkan mereka lagi untuk bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disyariatkan yang dulu mereka melakukannya. Sekarang sudah tidak bisa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka mereka tidak lagi pergi kepada Nabi, tapi pergi kepada penggantinya, yaitu kepada Abbas radhiyallahu anhu.
wa qad kana minal mumkini an ya'tu ila qabrihi fayatawassalu bihi, yakni law kana jaizan. Dan sungguh sangat memungkinkan, andaikan itu boleh, mereka mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertawassul dengannya, yaitu meminta kepada Nabi untuk mendoakan supaya diturunkan hujan. Andaikan itu boleh, maka mereka datang ke kuburan Nabi di Madinah dan mereka di Madinah. Tapi mereka tidak melakukan hal tersebut. Fatarkuhum lidzalika dalilun ala adami jawazi tawassul bil amwat. Mereka meninggalkan itu semuanya, tidak melakukan itu semuanya, ini menunjukkan kepada tidak bolehnya bertawassul dengan orang yang sudah mati, sudah meninggal. La bidu'aihim wala bi syafaatihim, tidak dengan doa mereka, tidak juga dengan syafaat mereka. Falau kana talabud du'a minhu wal istishfa' bihi hayyan wa mayyitan sawa'un lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunahu. Andaikan meminta doa kepada mereka boleh ketika masih hidup dan setelah mati, maka para sahabat tentunya mereka tidak pergi kepada orang lain, karena Nabi lebih afdal. Nabi lebih afdal, kedudukan Nabi di sisi Allah lebih tinggi. Namun ternyata mereka tidak melakukan hal tersebut setelah Nabi SAW meninggal. Tapi mereka minta kepada paman Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa meminta doa lagi kepada orang yang sudah meninggal untuk mendoakan kita atau mendoakan kemaslahatan kepada kita. Tidak bisa. Tapi kita bertawassul dengan orang yang masih hidup, maka itu boleh dan itu disyariatkan. Wallahu alam. Ini yang pertama yang kita baca di malam ini. Mudah-mudahan kita memahaminya dan kita senantiasa bertawassul dengan hal-hal yang sudah ada dalilnya dan sudah pernah terjadi di dalam kehidupan orang sebelum kita. Jangan kita membuat tawassul baru yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Wallahu alam. Malam ini kita cukupkan sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.